Pemirsa, akhir-akhir ini kita banyak kali kaget dengan terungkapnya kasus pengoplosan beras premium oleh para produsen beras premium yang sangat merugikan masyarakat. Jadi beras kemasan premium yang kita beli dengan harga mahal itu ternyata dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Jangan-jangan ini udah masuk kali ke perut saya atau ke perut kamu ya, Valen, ya? Pasti. Nah itu tuh, dan tahu nggak Valen dan juga pemirsa, akibat praktik kecurangan para produsen beras premium ini, masyarakat dirugikan hingga 99,35 triliun rupiah atau mencapai 100 triliun rupiah hampir ya setiap tahunnya. Itu kan jumlah yang sangat besar. Ini semuanya dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan ditemukan kalau ada beberapa pelanggaran termasuk pelanggaran harga, mutu sampai jumlah volume beras yang kita beli. Betul. Gitu. Dan pemirsa, berikut akan kami paparkan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks Perilaku Curang Produsen Beras, Harga Premium Kualitas Medium. Mungkin di bawah medium kali ya. Nah itu dia. Nah jadi pemirsa, coba kita lihat dulu yang pertama. Ini adalah produksi beras tahun 2025 yang ternyata itu kita surplus sebenarnya. Jadi sampai bulan Juni 2025 itu ada 18,76 juta ton. Konsumsi adalah 15,43 juta ton. Jadi intinya kita surplus. Dalam kurun waktu 6 bulan itu sebanyak 3,33 juta ton. Jadi kita bisa ya mensuplai kebutuhan beras dari hasil produksi di Indonesia. Wah, kalau dilihat dari data sebelah sih warna kuning emang surplus. Jadi harusnya melimpah, tapi ternyata Valen, pendistribusiannya atau penyalurannya ke masyarakat ini diwarnai banyak kecurangan. Kalau kita lihat ya, Kementan sendiri ini melakukan pemeriksaan di 10 provinsi sampelnya, di mana penghasil beras terbesar itu pada 6-23 Juni 2025 dari 10 provinsi tersebut, itu ada tercatat sebanyak 212. Dari 268 merek beras premium itu tidak sesuai dengan standar kualitas dan juga beratnya serta harganya. Jadi yang tadinya 5 kilo ya mungkin jadi 4,7 kilo, gitu 4,7 kilo gitu ya. Kemudian ada pengujian yang melibatkan ada 13 laboratorium dan 10 perusahaan ini dilaporkan ke Baris Krim Polri karena sejumlah perusahaan sudah diperiksa karena terkait dengan kualitas mutu yang tidak sesuai dengan standar. Oke, banyak ya, ternyata sampai 80%-nya loh pemirsa tidak sesuai dengan standar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat klasifikasi beras itu berdasarkan mutunya yang kita bahas tadi itu bagaimana sih? Jadi kalau beras premium itu 85%-nya haruslah beras utuh. Kemudian ada di bawah utuh misalnya satu bulir itu patah misalnya gitu ya. Itu namanya beras patah maksimal 14,5% dan butir menir. Menir ini yang lebih kecil lagi ukurannya daripada butir patah itu adalah 0,5%. Barulah dia menjadi kategori beras premium. Sedangkan beras medium itu minimal 80% harus utuh. Yang patah 18% lebih banyak daripada yang premium dan bulir atau butir menir itu maksimal 2% lebih banyak daripada yang premium. Nah itulah yang kita beli selama ini. Harusnya dan yang sampai dikonsumsi oleh masyarakat yang tadi dijelaskan Valen. Tapi ternyata banyak jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan yang kemudian membuat mutu dari beras ini turun. Tapi nggak cuma soal mutu ya, kita lihat dari harga aja. Itu juga ada pelanggaran loh Valen. Jadi ada pelanggaran harga beras yang dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya tadi harganya untuk beras yang biasa dijual mungkin sekitar 20.000 bisa dijual lebih jadi 22.000, bisa jadi 23.000. Ada juga pelanggaran mutu tadi kita sudah jelaskan di awal, kualitas beras yang tidak sesuai dengan label kemasan. Mungkin labelnya beras premium tapi isinya udah oplosan, dicampur atau medium bahkan begitu ya. Ada juga pelanggaran volumenya, berat bersihnya tidak sesuai dengan yang tertera, 5 kilo jadi 4,7 kilo, 4,8 kilo. Jangan lupa kadang kita ketemu batu di dalam beras. Itu dia. Ada gabah di dalam beras. Nah itu semuanya tidak sesuai dengan SOP-nya pemirsa. Selanjutnya pemirsa kita lihat. Jadi kalau kita bahas lagi soal harga eceran tertinggi HET yang sering kali kita dengar beritanya di Republik ini. Jadi kalau berdasarkan surat kepala BPN itu HET beras premium tahun 2024 dikeluarkan surat ini pemirsa 14.900 sampai 15.800 rupiah per kilogramnya. Sedangkan kalau HET berasnya medium itu paling mahal ada di angka 13.500 rupiah per kilogram dan selisih harganya itu adalah sekitar 2.300 sampai 2.400 per kilogram. Contohnya per kilogram. Ya bayangin kalau kita belinya berkilo-kilo berarti kan itu juga berkali-kali juga kan. Nah itu dia. Tapi permasalahannya dari semua data
persebaran atau pendistribusian beras, ternyata Valen ini angkanya juga cukup mencengangkan nih Valen. Jadi kalau kita lihat beras premium misalnya, ternyata datanya itu ada 85% yang tidak sesuai dengan mutu atau standarnya. Kemudian ada juga 59,78% beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Mahal semuanya ibaratnya. Walah. Terus kemudian ada 21% beras yang beratnya tidak sesuai dengan yang tertera di labelnya. Jadi ini temuan-temuan kecurangan-kecurangan terkait dengan harga dan juga mutu serta beratnya. Banyak ya pelanggarannya. Nah tapi pemirsa coba ya kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi Amran Sulaiman, Mentan kita mengatakan ini itu data diambil dari 10 provinsi produsen beras terbesar di seluruh Indonesia. Di sampel pemirsa diambil 268 dan dari 268 itu 212-nya atau 80%-nya tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume. Kalau estimasi potensi kerugiannya besar ya Jason ya? Betul. Ini 100 besarnya triliun loh hampir per tahun. Waduh, ini tidak hanya merugikan negara tapi juga merugikan masyarakat juga pemirsa. Lalu apa sih sebenarnya yang kemudian solusi-solusi, gebrakan-gebrakan yang bisa dilakukan? Termasuk mungkin kita sebagai masyarakat untuk kemudian bisa memerangi kecurangan pendistribusian beras atau harga beras ini. Kita lihat pemirsa, ada yang pertama dari apa tuh paling ujungnya? Harus diperkuat lagi pengawasannya. Dan yang melakukan pengawasan ini kan nggak sembarang orang juga ya Jason ya. Nah harus melibatkan konsumen juga dalam pengawasan. Kalau seandainya Anda merasa dicurangi, itu alangkah baiknya kalau kita juga ikut melapor untuk kemaslahatan bersama juga. Betul, selain itu juga harus ada penegakan hukum yang serius karena selama ini ya udah kalau ada produsen yang curang hanya ditegur aja tapi kemudian bisa beroperasi lagi. Kemudian juga ada pencabutan izin usaha produsen yang curang, itu juga kemudian bisa menjadi salah satu upaya untuk membuat efek jera buat mereka-mereka yang berlaku curang. Tapi jangan curang ya, mudah-mudahan nanti ini bisa diusut secara tuntas oleh pemerintah dan juga penegak hukum supaya tidak terulang lagi di kalangan masyarakat. Betul, dan yang kita konsumsi sebagai masyarakat itu adalah benar-benar beras yang sesuai dengan mutu supaya perut kita ini sehat, pencernaan sehat, Indonesia. Otak kita juga sehat. Otak kita juga sehat. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi lainnya. Untuk itu tetap bersama kami.